Ya, halo guys, selamat datang di channel YouTube Dev Game Tutorial. Pada video pembahasan kita kali ini, di sini kita akan membahas yaitu bagaimana caranya membangun atau membuild program Unity Engine kalian ke dalam bentuk file APK atau Android. Nah, jadi di sini kita memiliki project yang sudah saya pakai dari video sebelumnya, yaitu tentang tutorial membuat main menu. Nah, bagi kalian yang penasaran, kalian bisa lihat videonya menggunakan link di deskripsi bawah. Nah, jadi di sini saya akan membuild tampilan aplikasi saya ini ke dalam bentuk Android. Nah, gimana caranya? Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa di like video ini jika kalian menyukai video tutorial saya ini. Nah, oke, langsung aja. Di sini kita yang pertama itu pastikan dulu kalian sudah menonton video tentang tutorial instalasi Unity ya, karena ada hal penting yang kalian butuhkan. Nah, jadi kita akan coba buka install editor dan di sini kita coba contohnya kita akan menggunakan pre-release 2022 ini. Nah, oke. Nah, jadi setiap kalian install Unity, di sini ada yang namanya Android Build Support. Nah, ini kalian harus centang saat instalasi Unity. Tujuannya agar kalian bisa build Android tentunya ya. Karena di dalamnya di sini terdapat OpenJDK dan juga Android SDK-nya. Jadi sudah memiliki bawaan Unity, jadi kita tidak perlu repot-repot mengunduh yang namanya Android Studio ataupun Java JDK versi 8. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kalian sudah menginstal OpenJDK dan juga SDK-nya saat instalasi Unity di Unity Hub, maka kalian bisa langsung melanjutkan video ini. Nah, untuk caranya di sini kalian klik dulu bagian file dan kemudian kalian pergi ke build setting. Nah, di build setting di sini kalian melihat ada yang namanya scene in build. Nah, jadi di sini pastikan semua scene permainan kalian sudah dimasukkan ke dalam scene in build ini. Tujuannya agar tidak ada error atau ketinggalan scene ya. Jadi caranya kalian bisa drag aja scene yang kalian miliki ke dalam scene in build ini. Setelah itu di sini kalian bisa pilih platform yang awalnya berada di Windows ke dalam Android. Nah, kalian bisa klik dan nanti akan ada tulisan yang namanya switch platform untuk mengganti platform. Nah, kalau misal sudah selesai, nanti tampilannya dia seperti ini. Untuk run device-nya, kalian pilih aja default dan kemudian kalian klik player setting. Oke, di player setting ini kalian harus mengatur preferensi Android kalian seperti nama aplikasi, icon dan juga versi Androidnya. Jadi di sini contoh yang pertama adalah company name adalah nama perusahaan. Tetapi kalau misalnya kalian bekerja sendiri atau personal, maka kalian bisa isi bebas saja. Contoh nama kalian. Oke, contoh seperti ini dan kemudian product name adalah nama aplikasi kalian yang dijadikan sebagai nama aplikasi Android di halaman utama. Jadi contohnya di sini adalah aplikasi IR. Nah, contoh seperti itu dan kemudian kalian bisa isi versinya. Nah, jadi setiap aplikasi pasti ada yang namanya versi dan juga update. Nah, setiap kalian buat, kalian bisa ganti versi di bawah ini misal menjadi 0.2, 0.3 dan sebagainya. Jika ini adalah build kalian yang pertama, maka di sini isi saja 0.1. Kalian bisa juga untuk menambahkan default iconnya. Contoh di sini saya memiliki default icon yang sudah saya sediakan. Nah, di sini kalian bisa langsung tarik aja ke dalam default icon seperti ini. Oke, nanti dia hasilnya tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kalian bisa langsung fokuskan saja ke bagian resolution and presentation. Nah, di bagian sini kalian mengatur aplikasi kalian berjalannya itu posisinya landscape atau portrait. Jika portrait, maka kalian centang portraitnya. Jika landscape, maka kalian hanya perlu centang landscape-nya aja. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Contoh di sini saya mau landscape, jadi di sini portraitnya saya matikan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian splash image. Nah, di bagian splash image ini adalah tampilan awal aplikasinya saat aplikasinya dimulai. Oke, sebagai contoh di sini saya akan coba kecilkan. Nah,
Di sini ada splash screen dan di sini ada tombol preview. Coba kita klik dulu. Nah, dia akan menampilkan Made by Unity. Ini adalah watermark dari Unity dan ini tidak bisa dihapus. Jadi ini memang kalau misal kalian pengguna Unity yang gratisan itu watermarknya tidak bisa dihapus. Tetapi kalau misal kalian berbayar, kalian bisa menghapus logo Unity-nya. Kalian bisa klik di bagian Draw Mode, Unity logo, dan kemudian pilih All Sequential. Nah, nanti di sini kalian bisa hapus logo Unity-nya. Nah, selain kalian memiliki splash screen berlogo Unity seperti ini, kalian bisa menambahkan logo splash screen lain. Sebagai contoh, di sini saya ingin menambahkan, di sini kalian bisa tekan tanda add the list di sini. Nah, nanti akan muncul yang baru di bawahnya. Kalian bisa select image dan cari splash screen kalian, atau kalian juga bisa drag aja langsung seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba klik preview lagi dan lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian juga bisa mengatur durasinya. Contoh, jika kita ingin buat agak lama, berarti kita ganti 4 detik. Kemudian kita coba dan kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi lebih lama dari sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut di bagian bawah. Di sini ada background. Jadi kalau misalnya kalian ingin splash screen kalian tidak berwarna hitam polos seperti ini aja, kalian bisa tambahkan background. Jadi caranya di sini kalian bisa fokuskan ke bagian background image. Di sini kalian tinggal tambahkan aja background yang ingin dijadikan latar belakangnya, dan kemudian kita bisa lihat hasilnya. Nah, jadi contohnya membuat splash screen seperti itu. Dan kita juga bisa atur untuk background ini seperti opacity-nya, atau kita kepengen biar backgroundnya tidak terlihat blur, kita bisa matikan blurnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, mungkin untuk splash screen cukup seperti ini, dan kita beralih ke other setting. Di bagian other setting, di sini kita akan mengatur versi Android yang digunakan. Kalian bisa scroll aja ke bawah hingga kalian menemukan yang namanya minimum API level dan juga target API level. Nah, di sini kalau misal sudah selesai prosesnya, nanti di sini kalian bisa melihat versi Android minimumnya. Di sini ada macam-macam mulai dari Android 5 hingga ke atas. Di sini kalian bisa setting aja Androidnya di Oreo atau versi 8.0 ini, atau API level 26 ini. Nah, karena ini sudah menjadi saran dari bawaan Unity-nya, kalau build Android untuk zaman sekarang itu membutuhkan setidaknya Android 8. Kemudian untuk target API level, di sini kalian bisa pilih automatic high installed. Jadi secara otomatis ini bisa diinstal di segala versi Android. Jadi mau Android menengah hingga ke atas itu pun juga bisa. Atau kalian ingin lebih preferensi untuk Android tertentu, kalian juga bisa pilih versi Androidnya di sini. Contoh untuk batas maksimalnya di Android 12, kalian bisa klik Android level 12 ini. Contoh seperti itu, dan kemudian di sini kalian bisa cek yang lain kalau misal perlu, tapi di sini saya rasa ini sudah tidak ada lagi. Oh ya, ada satu lagi. Biasanya rata-rata Android TV compatibility-nya ini diaktifkan atau tercentang seperti ini. Ini bisa kalian nonaktifkan aja, karena di beberapa aplikasi mungkin tidak membutuhkan TV compatibility. Jadi ini cukup memberatkan juga. Jadi untuk meringankan kalian bisa matikan. Jika sudah, maka di sini kalian bisa langsung membuatnya dengan cara kalian bisa klik build. Nah, jadi di sini kita coba build, kita klik build. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman folder project kalian. Nah, ini adalah isi dari project kalian. Nah, di sini kalian bisa langsung berikan nama aplikasi kalian. Contoh di sini aplikasi IR, dan kemudian kalian tekan save dan tunggu hingga prosesnya selesai. Ya, jadi kalau misalnya udah selesai, nanti secara otomatis akan membuka folder project kalian, dan di sini ada yang namanya
file APK kalian. Untuk formatnya juga kalian bisa lihat di sini karena saya menggunakan emulator, filenya nox.apk. Tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah di sini formatnya sudah .apk, yang artinya aplikasi ini sudah jadi dan kalian bisa langsung kirimkan aja aplikasi ini ke handphone kalian. Caranya kalian bisa menggunakan contohnya Share It PC atau mungkin juga bisa langsung menggunakan kabel USB. Nah, jadi seperti itu caranya untuk cara membuat APK-nya dan ini sudah selesai cukup sampai saat ini tutorialnya. Bagi kalian yang masih bingung, kalian bisa tanya aja di komentar video ini. Oke, jadi terima kasih sudah menonton hingga sejauh ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.